welcome to our video. So guys, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik dan udah gak asing lagi di telinga kalian, terutama anak-anak ekonomi politik global, yaitu mengenai Homo economicus atau manusia ekonomi. Tapi bedanya kali ini itu tuh bakal lebih menarik karena kita bakal ngelihat dari sudut pandang teori genealoginya ala Michael Foucault. Kita bakal bahas bagaimana konsep ini muncul, bagaimana Homo economicus ini bisa menjadi pusat perubahan dari sistem ekonomi kita, dari liberalisme ke neoliberalisme. Masih udah penasaran kan? Yuk langsung kita mulai aja. Ya. Oke, sebelum kita masuk nih ngebahas mengenai Homo economicus, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan genealogi ala Foucault. Jadi, Foucault ini memandang sejarah bukan sebagai garis lurus yang rapi, melainkan sebuah peristiwa-peristiwa kecil yang sering mengalami keretakan bahkan kontradiktif. Nah, peristiwa-peristiwa kecil yang mengalami keretakan ini yang akhirnya akan membentuk suatu struktur kekuasaan yang baru. Inilah yang Foucault maksud sebagai genealogi. Bukan seperti pohon keluarga, tapi lebih seperti asal-usul cara berpikir atau cara kekuasaan itu bekerja di masyarakat. Foucault sendiri tidak hanya berfokus pada sejarah itu, tetapi lebih spesifik terhadap bagaimana perubahan cara berpikir manusia mengenai kekuasaan, kebebasan, atau bahkan berpikir siapa sih sebenarnya dari mereka di dunia ini. Oke teman-teman, kini kita masuk ke perubahan besar dalam ekonomi, dari pertukaran ke kompetisi. Di era sebelum abad ke-18, kegiatan ekonomi lebih sederhana soal pertukaran. Kamu punya sesuatu yang aku butuhkan, kita tukar barang atau uang sebagai penggantinya. Tapi di abad ke-18 mulai muncul perubahan besar, di mana ekonomi nggak lagi soal hanya pertukaran barang. Ekonomi mulai dilihat sebagai arena kompetisi. Artinya, kalau dulu orang menganggap dunia ekonomi itu kayak pasar sederhana, sekarang mulai ada unsur persaingan yang jauh lebih intens. Kompetisi ini jadi nilai utama dalam sistem ekonomi baru yang disebut liberalisme, yang akhirnya berkembang menjadi neoliberalisme. Oke, dalam konteks ini muncullah Homo economicus, di mana Foucault menjelaskan bahwa Homo economicus ini merupakan model manusia yang selalu menghitung untung rugi, jadi selalu mencari keuntungan yang maksimal. Dan ini bukan lagi soal tukar-menukar aja, tapi setiap individu menjadi aktor ekonomi yang hidup di dalam logika kompetisi. Dan jadi bisa kita bayangkan ya bahwa Homo economicus ini seperti kalkulator yang selalu mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam segala hal, mulai dari pekerjaan, investasi, sampai ke hal-hal yang lebih kecil di dalam hidupnya. Dan Homo economicus ini terus terlibat di dalam perhitungan ekonomi, dan konsep ini menjadi semacam dasar dalam liberalisme dan terus berkembang ke dalam neoliberalisme sampai ke abad 20. Di sini kita melihat perbedaan antara liberalisme dan neoliberalisme. Dalam liberalisme, negara punya peran buat mengatur pasar agar tetap bebas, tetapi tetap ada batas-batas tertentu. Negara memberi aturan nilai supaya semua bisa berkompetisi secara adil. Tapi begitu masuk ke neoliberalisme yang dikembangkan pada abad ke-20, ada pergeseran besar. Neoliberalisme nggak cuma sekedar menjaga pasar bebas, ia secara aktif mendorong manusia untuk selalu dalam kondisi berkompetisi. Di neoliberalisme, kebebasan individu di pasar dijadikan nilai tertinggi, bahkan lebih dari aturan mainnya sendiri. Dan disinilah kita melihat peran negara juga berubah. Negara dalam neoliberalisme bukan lagi hanya pembuat aturan, tapi malah menjadi pihak yang mendorong masyarakat agar selalu tetap bersaing. Kebebasan individu ini yang sebenarnya ditekankan oleh neoliberalisme, di mana manusia tanpa disadari terus didorong untuk bersaing satu sama lain di segala aspek kehidupan. Nah, masuk ke sisi filosofinya, Foucault juga bicara soal bagaimana kebenaran terbentuk dalam neoliberalisme. Menurut Foucault, kebenaran itu bukan sesuatu yang objektif, tapi lebih terkonstruksi yang dibangun berdasarkan kepentingan kekuasaan. Contohnya di neoliberalisme, manusia itu dilihat sebagai Homo economicus yang fokusnya hanya sama keuntungan. Ini adalah sebuah kebenaran yang tertanam dalam diri kita, seolah-olah kalau manusia itu memang selalu begitu dari asalnya. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata Foucault, itu adalah hasil dari sistem yang terus membentuk cara pikir kita. So, kebenaran Homo economicus ini bukan cuma teori ekonomi, tapi udah tertanam di dalam cara kita melihat diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Oke, jadi itu adalah gambaran besar mengenai Homo economicus dan bagaimana kita memahami mengenai konsep ini yang berkembang dari liberalisme ke neoliberalisme. Dan menurut teori genealogi Foucault, dengan memahami konsep ini, kita jadi bisa lebih sadar nih tentang peran kita sebagai manusia ekonomi di era modern ini.
Dan inilah akhir dari video kita. Jangan lupa subscribe semua. Bye.